Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin guys, kami dari kelompok 1 izin untuk menjelaskan materi 2 tak dan 4 tak. Dalam video ini kita akan menjelajahi berbagai komponen mesin utama dan susunan poros yang digunakan untuk produksi mesin utama adalah mesin pembakaran internal, dan langkah ini adalah plat alas ini adalah bagian paling bawah dari mesin tempat bagian-bagian lain. Bertumpu plat alas terbuat dari 2 gilder paralel yang membentang sepanjang mesin yang disebut gild longitudinal, yang dihubungkan dengan gilder yang membentang dalam arah melintang disebut gilder transversal. Gilder transversal diposisikan di kedua sisi engkol poros engkol penompang. Bantalan yang terbuat dari baja ruang tertanam pada gilder transversal ini untuk menompang poros engkol. Ini adalah rangka A. Itu adalah struktur fabrikasi yang dipasang di alas. Plat alas ini membawa panduan berseling, itu mengkomodasikan pintu bak engkol dan katup pelepas bak engkol. Ini juga penompang blok silinder. Blok silinder juga disebut sebagai inure pemulang bawah piston. Oil pelumas dikeringkan oleh pipa-pipa ini. Kotak pemulung tangki pembuangan oli pelumas. Kontak pengisi oli pelumas dikeringkan oleh pipa-pipa ke kontak isian tangki pembuangan oli pelumas. Oli pendingin piston masuk ke blok silinder melalui pipa-pipa blok silinder. Menumpang liner di dalamnya. Ini adalah liner yang menyediakan ruang bakar. Liner adalah silinder logam yang dimasukkan ke dalam blok silinder dari atas dan diamankan di bagian atas oleh kepala silinder. Ruang disediakan di sekitar liner untuk sirkulasi air pendingin. Liner menumpang bulu pelumas di sekelilingnya untuk menyuntikkan oli pelumas. Bulu pelumas oli silinder menyuntikkan di lob silinder pada interval waktu. Selama gerakan ke atas piston, liner bebas mengembang ke bawah saat terkena pemanasan. Port pemulung disediakan di bagian bawah liner agar udara dapat masuk ke ruang bakar. Dari manifold pemulung cincin O dipasang di sekitar liner di bawah ruang air pendingin untuk mencegah air bocor ke ruang pemulung. Kotak isian disediakan di bawah ruang pemulung bawah piston di diafragma yang memisahkan ruang pemulung dari bak mesin. Kepala silinder bersandar pada bahasa Indonesia liner dan diamankan dengan blok silinder dengan menggunakan mur dan stud baut. Pengikat menjaga plat alas, rangka dan blok silinder tetap menyatu. Kepala silinder mengakomodasi katup buang di bagian tengah. Pembuang gas buang dari katup buang memasuki bagian bawah ekspansi dan mencapai manifold buang. Katup buang dibuka oleh tekanan oli hidrolik yang dikembangkan oleh pompa hidrolik yang bergerak oleh poros hubungan. Katup ditutup oleh pegas udara. Poros hubungan juga mengoperasikan pompa bahan bakar yang menghasilkan bahan bakar minyak bertekanan tinggi yang untuk disuntikan melalui injektor. Bahan bakar yang dipasang dengan kepala silinder. Kepala silinder juga mengakomodasikan katup udara start. Katup udara start dibuka oleh udara pilot yang disuplai secara berurutan ke berbagai unit sesuai dengan urutan pengapian dari distributor udara. Distributor udara dioperasikan oleh propos hubungan kepala silinder. Karena indikator ini digunakan untuk fungsi meniup sebelum menghidupkan mesin dan juga untuk mendapatkan parameter seperti tekanan puncak, tekanan kompresi, tekanan pemulangan, dan kontekstik pembakaran dengan memasang instrumen indikator ke atasnya katup. Pelepasan yang dipasang pada kepala silinder terbuka dan melepaskan tekanan tinggi yang tidak normal yang dihasilkan di dalam ruangan bakar dalam kondisi kesalahan turbocharging membantu dalam meningkatkan output daya dari mesin yang sama.
dan memasok udara bertekanan untuk pembakaran terdiri dari dua bagian utama, kompresor dan turbin baik impeller kompresor maupun roda turbin dipasang pada poros yang sama, dipisahkan oleh asprit dengan gal dan seal. Roda turbin diputar oleh energi gas buang yang diambil dari exhaust manifold. Impeller kompresor dipasang dari sisi lain poros turbin, menarik udara dari ruang mesin melalui filter, menempatkannya dan mengirimkannya ke pendingin udara. Setelah dingin, udara memasuki manifold savage untuk memasuki silinder melalui port savage. Blower tambahan dipasang di ujung manifold untuk memasok udara tambahan pada kecepatan mesin rendah karena udara yang disuplai oleh turbocharging tidak mencukupi pada kecepatan mesin rendah. Gas buang yang meninggalkan turbocharging dibuat mengalir melalui economizer untuk memulihkan panas buang yang terkandung dalam gas buang. Setelah proses pemulihan panas buang, gas buang dibiarkan keluar ke atmosfer melalui cerobong asap. Piston adalah struktur komposit dengan piston mahkota dan slit mahkota mengalami tekanan termal dan mekanis yang berkorelasi. Ia mentransfer pembakaran gaya pada batang piston. Transfer pembakaran gaya pada batang piston. Mahkota piston memiliki 4 alur berlapis kromium untuk mengondisikan cincin piston. Cincin piston menyediakan penyanggaan ruang bakar yang menekan V dalam kebocoran gas pembakaran ke ruang bawah piston. Batang piston membantu dalam mentransmisikan daya yang dihasilkan di ruang pembakaran ke kepala silang. Ujung atas batang terpasang pada sisi bawah piston dan ujung bawah terhubung ke pin kepala silang batang piston melewati kotak isian untuk pendinginan piston. Pipa teleskopik yang dipasang pada kepala silang memasok oli-oli yang dipanaskan dari piston dibuang ke bak engkol oleh pipa lain dari kepala silang. Batang piston dilengkapi dengan saluran di tengah dan saluran konsentris yang mengelilingi saluran tengah untuk pasokan dan pengembalian oli pendingin. Piston kepala silang menghubungkan batang piston ke batang penghubung, membantu menghasilkan dorongan samping pada piston. Batang piston terpasang pada sisi atas pin kepala silang. Ujung atas batang penghubung yang memiliki bantalan kepala silang terhubung ke pin kepala silang. Di dalam kepala silang, memandu kepala silang slide dengan sepatu yang dilapisi logam putih. Batang penghubung dipasang di antara kepala silang dan wadah engkol, poros engkol. Mereka dibentuk di kedua ujungnya untuk mengakomodasi bantalan batang penghubung berosilasi dan mengubah gerakan bolak-balik piston menjadi gerakan putar poros engkol. Wadah engkol dipasang di antara jaring engkol. Poros engkol adalah komponen utama mesin yang mentransmisikan daya silinder ke poros baling-baling. Ia mengubah osilasi batang penghubung menjadi gerakan putar poros engkol. Ditopang pada bantalan utama yang terletak di girder melintang. Plat alas transmisi daya mekanis dari poros engkol ke poros hubungan dilakukan dalam kotak rantai penggerak. Rantai memberikan lebih banyak fleksibilitas di lokasi poros hubungan serta kemudahan perbaikan penggantian suku cadang dengan biaya lebih rendah. Rantai berjalan di atas sproket roda dipasang pada poros engkol pada sproket yang disediakan untuk menyesuaikan ketegangan rantai. Pada roda sproket dipasang noken as. Noken as ditopang oleh putih bantalan logam di banyak tempat. 2 cam dipasang untuk setiap unit pada crankshaft, 1 untuk mengoperasikan pompa bahan bakar dan 1 lagi untuk mengoperasikan pompa hidrolik yang menggerakkan katup buang. Setiap cam profil dirancang untuk menghasilkan kecepatan dan daya angkat pengikut yang diinginkan pada waktu yang tepat. Crankshaft juga mengoperasikan distributor udara oli pelumas untuk bantalan crankshaft dan rem pengikut cam dan oli operasi untuk katup buang disediakan oleh sistem pelumasan. Crankshaft terpisah. Poros crank juga menggerakkan pelumas silinder untuk menyuntikkan oli pelumas silinder pada interval waktu melalui hulu pelumas. Bantalan dorong terletak di sisi mesin utama untuk mentransmisikan dorongan baling-baling dari poros ke struktur lubang. Bantalan dorong terdiri dari kerah dorong pada poros dorong dan bantalan dorong baling-baling ditransfer melalui ke arah dorong bantalan dorong rumah dan bantalan dorong buat yang dipasang pondasi ke seluruh
struktur roda gigi putar antara motor listrik yang dapat dibalik dan satu set susunan roda gigi yang dapat diaktifkan dengan roda gigi yang dipasang pada poros engkol. Susunan ini membantu dalam memutar poros engkol. Perlahan-lahan, memungkinkan pemeliharaan mesin roda gigi putar juga digunakan untuk memutar mesin 1 atau 2 perputaran sebelum memulai untuk melumasi permukaan liner secara manual. Putaran ini juga membantu memastikan bahwa mesin bebas berputar dan tidak ada air yang terkumpul di dalam silinder. Proses perantara menghubungkan poros baling-baling ke poros dorong bantalan poros perantara menopang poros perantara poros ekor yang melekat pada poros perantara melewati tabung buritan yang merupakan tabung berongga yang disediakan di bagian buritan bawah kapal. Bantalan tabung buritan menopang poros baling-baling. Tabung buritan juga mengakomodasi segel dari bagian depan dan belakang untuk mencegah masuknya air laut ke dalam tabung buritan dan kebocoran oli pelumas tabung buritan ke baling-baling. Dipasang di ujung poros baling-baling, kemudian dipasang di aliran air yang dibuat oleh baling-baling membantu mencapai haluan kapal yang diinginkan. Nah, di sisi lain kita akan membahas mesin 4 tak. Apa itu mesin 4 tak? Mesin 4 tak adalah mesin yang mengalami 4 langkah piston, 2 kali poros engkol, dan menghasilkan 1 kali usaha. Sekarang ini banyak sekali yang menggunakan metode 4 langkah ini. Salah satunya ada di sepeda motor yang sering kita pakai, ada juga di mobil, kemudian di kapal, kemudian ada juga di alat-alat berat yang lainnya. Lantas 4 langkah itu apa saja? 4 langkah itu adalah yang pertama, itu langkah hisap. Nah, langkah ini adalah pergerakannya dari TMA atau titik mati atas kemudian menuju ke TMB atau titik mati bawah. Posisi piston bergerak turun ke bawah hingga dia mengakibatkan menghisap 0,2 dari intake valve atau katup hisap. Nah, itu menghisapnya adalah bahan bakar. Kalau untuk bahan bakar campur udara untuk mesin bensin. Kalau untuk mesin diesel, langkah pertamanya hanya udaranya saja. Yang langkah kedua adalah langkah kompresi. Langkah kompresi ini adalah pergerakan piston dari TMB menuju ke TMA atau posisi piston dari bawah menuju ke atas. Posisi ini bersamaan dengan posisi dari valve atau katup intake dan exhaust itu tertutup sehingga tidak ada celah untuk keluarnya udara. Nah, ini akan menimbulkan kompresi. Nah, kompresi di sini udara menjadi panas. Jika pada mesin diesel, maka di langkah akhir ini akan disemprotkan bahan bakar melalui injektor. Kalau di mesin bensin yang dikompresikan adalah udara dan bahan bakar. Bahan bakar kemudian di akhir langkah kompresi di sini akan dipercikkan oleh busi atau spare part. Mohon izin Bas, kemudian langkah yang ketiga, karena terjadi ledakan pada akhir kompresi, itu maka piston akan terdorong dari TMA menuju TMB atau posisi piston akan bergerak turun seperti ini berbarengan karena ada gaya ledakan, dia akan terdorong ke bawah. Hal ini dinamakan langkah usaha. Setelah sampai bawah, ini masih ada ayunan ke atas karena bisa ledakan tadi gayanya ada gaya inversia. Nah, pada langkah keempat ini adalah dinamakan langkah buang. Langkah buang ini pergerakan piston dari TMB menuju TMA. Dinamakan langkah buang. Langkah buang ini pergerakan piston dari TMB menuju TMA atau pergerakan piston itu bergerak ke atas posisi dari valve atau katup ini yang exhaust itu akan terbuka sehingga bahan bakar itu akan didorong keluar melalui exhaust. Di akhir langkah itu akan terjadi namanya overlapping. Overlapping di sini adalah perpindahan antara intake dan exhaust, perpindahan dari langkah buang menuju langkah hisap dan seterusnya. Siklus ini akan bekerja secara terus-menerus. Jadi dalam satu siklus ini dia membutuhkan 2 kali putaran crankshaft dan 1 kali putaran camshaft untuk menghasilkan 1 tenaga. Untuk
menghasilkan satu tenaga itu mungkin itu cukup sederhana untuk pemahaman mesin patah. Langkah hisap yang pertama, kemudian langkah kompresi terjadi ledakan, kemudian menjadi langkah usaha, kemudian yang terakhir adalah langkah buang. Penjelasan materi mesin 2 tak dan 4 tak dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.